Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video Saku Kimia, channel yang berisikan mengenai penjelasan materi kimia dan pembahasan soal-soalnya. Masih bersama saya, Butin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai isomerisasi sifat reaksi kegunaan alkena. Isomer adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi strukturnya berbeda. Nah, pada alkena, alkena itu paling rendah yang memiliki isomer adalah butena atau C4H8. Alkena itu memiliki dua jenis isomer, diantaranya adalah isomer posisi dan isomer geometri. Isomer posisi alkena adalah senyawa-senyawa yang rumus molekulnya sama tetapi penataan atomnya berbeda. Kalau isomer posisi itu penataan atomnya berbeda. Jadi alkena itu memiliki dua jenis perubahan. Yang pertama adalah, ingat ya, ciri khasnya alkena adalah di dalam alkena pasti ada ikatan rangkap. Jadi perubahan penataan atom yang pertama itu terletak pada perubahan posisi yang dialami oleh ikatan rangkap. Contohnya adalah pada struktur molekul alkena berikut. Pada struktur yang pertama ini namanya adalah 1-pentena. Kenapa 1-pentena? Karena 1 adalah letak dari ikatan rangkap, pentena adalah jumlah atom karbon rantai utamanya, yaitu 5. Nah, untuk struktur yang kedua namanya adalah 2-pentena. 2-pentena ini dikarenakan nomor ikatan rangkapnya adalah terletak pada atom karbon yang kedua dan jumlah rantai utamanya adalah 5, makanya namanya pentena. Ini adalah isomer. Nah, isomernya terletak pada perbedaan letak dari ikatan rangkapnya. Yang ini ada di nomor 1, ini nomor 2, tapi secara keseluruhan memiliki rumus molekul yang sama. Ini namanya isomer posisi. Isomer posisi juga ditentukan dari perubahan posisi di mana letak rantai cabang. Nah, ini adalah contohnya yang pertama, 2-metil-1-butena, dan yang ini adalah 3-metil-1-butena. Ini adalah salah satu contoh isomer posisi di mana hanya terjadi perubahan posisi cabang. Pada 2-metil-1-butena, ini rantai utamanya yang 4 ini, dan ikatan rangkapnya ada di nomor 1, cabangnya ada di nomor 2. Sedangkan yang ini rantai utama tetap 4, ikatan rangkapnya tetap ada di nomor 1, tapi posisi dari cabangnya bergeser ke nomor 3. Nomor 3. Ini merupakan isomer posisi yang dilihat dari perubahan letak cabang pada rantai utama. Kemudian, isomer pada alkena ada yang jenisnya isomerisasi geometri. Nah, isomer geometri adalah isomer yang menjadikan ikatan rangkap sebagai sumbu atau keisomeran yang terjadi karena perbedaan orientasi gugus-gugus yang ada di sekitar C ikatan rangkap. Syarat terjadinya isomer geometri adalah apabila masing-masing atom karbon yang berikatan rangkap mengikat dua atom atau dua gugus yang berbeda, sehingga atom-atom dari gugus yang diikat tersebut bertukar tempat, maka strukturnya akan menjadi berbeda. Atau dengan kata lain seperti ini, isomer geometri itu adalah isomer yang terjadi karena ikatan rangkap duanya sebagai sumbu dari dua gugus atom karbon dari dua sisi. Secara tidak langsung rantai ikatan rangkap akan menjadi sumbu. Jadi akan menjadi garis tengah dari dua gugus atom karbon. Nah, kalau peletakan rantai utama ataupun gugus yang diikat oleh ikatan rangkap ini berbeda letaknya, maka akan menampilkan geometri atau susunan struktur yang berbeda pula. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada contoh 2-pentena.
2 ini menandakan letak dari ikatan rangkapnya ada di nomor 2, sedangkan pentena adalah jumlah dari atom karbon pada rantai utama yaitu sebanyak 5, makanya disebut pentena. Nah, dari struktur 2 pentena yang berupa struktur rantai utama lurus ini bisa memiliki struktur yang berbeda, diantaranya seperti ini. Nah, pada struktur ini ikatan rangkap berada di tengah, tapi gugusnya akan berbeda. Di sini CH3, C di sini ikatan rangkapnya, kemudian jumlah C yang ada di sini, jumlah C yang ada di sini akan ditaruh di sebelah sini. Nah, sedangkan pada ikatan rangkap di sini akan mengikat gugus H, atom H, yang di sini juga mengikat atom H. Nah, secara tidak langsung ini sama, tetapi yang ini diringkas penulisannya menjadi C2H5. Nah, jika penulisannya seperti ini, adakah gugus atau atom yang sama yang terikat pada ikatan rangkap ini? Ada ya, yaitu H dengan H. Karena H dengan H ini terletak pada satu sisi yang sama pada ikatan rangkap, maka ini penamaannya disebut dengan cis 2 pentena. Kenapa cis? Karena atom H yang di sini berikatan juga dengan atom karbon yang di sini, H yang di sini juga berikatan dengan atom karbon yang di sini, sehingga dan letaknya terdapat pada satu sisi, makanya disebut dengan cis. Ya, kenapa 2 pentena? Kalau kita hitung ikatan rangkap ini terletak di nomor 2, karena kita ngitungnya dari sini. Ini 1, ini 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ini terletak di nomor 2. Kenapa pentena? Karena rantai utamanya terdiri dari 5 atom karbon. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Makanya 2 pentena. Nah, berbeda dengan struktur yang di bawah ini. Nah, struktur yang di bawah ini dinamakan dengan trans 2 pentena. Ini dikarenakan atom yang sama tapi terletak pada dimensi yang berbeda atau ruang yang berbeda. Nah, yang ini hanya ada di bawah, yang ini hanya ada di atas. Nah, karena dia terletak pada 2 dimensi berbeda, maka ini disebut dengan trans. Kenapa 2? 2 artinya ikatan rangkapnya terletak di nomor 2, dan pentena ini menandakan rantai utamanya sebanyak 5 atom karbon. Ya, jika gugus yang diikat atau atom yang diikat pada ikatan rangkap utama terletak pada satu sisi atau satu dimensi, maka ini dipanggil dengan cis. Tapi kalau misalkan dia terletak pada dimensi yang berbeda atau ruang yang berbeda, maka disebut dengan trans. Ini adalah contoh yang lain. Misalkan ada struktur seperti ini, 2-klorobutena. Nah, kenapa dikatakan 2? 2-kloro ini menandakan atom klor terletak di nomor 2 dari ikatan rantai utama butena. Nah, 2 butena, 2 di sini menandakan nomor dari letak ikatan rangkap, kemudian butena menandakan jumlah atom karbon, yaitu jumlah atom karbon yang terdapat pada rantai utama sejumlah 4 atom karbon. Nah, dari struktur 2-klorobutena ini bisa menghasilkan struktur yang berbeda juga. Yang pertama adalah struktur yang ini. Nah, ini dinamakan cis 2-klorbutena. Ya, ini dinamakan cis 2-klorbutena. Kenapa cis? Karena di sini ada satu gugus yang sama terletak pada satu dimensi yang sama, yaitu CH3, CH3. Ini makanya disebut dengan cis. Ya, cis. Nah, 2-kloro karena klornya terletak di atom karbon nomor 2. Jadi menghitungnya bukan dari kanan tapi dari kiri. 1, 2. Ini terletak di nomor 2. Ya, 2 butena, 2 di sini menyebutkan nomor ikatan rangkapnya, letak ikatan rangkapnya, dan butena ini menunjukkan rantai utamanya. Jadi ngitungnya dari sini. 1, 2, 3, 4. 2 butena. Nah, berbeda dengan unsur yang di bawah atau struktur yang di bawah, ini namanya adalah transkloro 2 butena.
Ini dikarenakan gugus alkil yang terikat pada ikatan rangkap, atom karbon yang terikat pada ikatan rangkap, ini terletak pada ruang yang berbeda atau dimensi yang berbeda. Ini gugus alkil yang pertama, yang ini gugus alkil yang kedua. Jadi karena dia terletak di dua tempat yang berbeda, maka dia disebut dengan trans atau saling berseberangan. Nah, saling berseberangan. Trans 2-klorobutena. Kenapa trans? Karena gugus alkilnya terletak pada dua ruang yang berbeda atau berseberangan. 2-kloro karena atom kloro terikat pada atom karbon nomor 2 pada rantai utama. Nah, rantai utamanya yang ini, yang merah. Kemudian 2-butena, 2 menunjukkan letak dari ikatan rangkap dan butena menunjukkan jumlah atom karbon pada rantai utama. Reaksi-reaksi pada alkena. Ada beberapa reaksi yang terjadi pada alkena. Yang pertama adalah reaksi pembakaran. Seperti senyawa karbon pada umumnya, bahwa sifat alkena juga dapat terbakar sehingga dapat bereaksi oksidasi. Jika pembakaran berlangsung sempurna, maka akan menghasilkan CO2 dan H2O. Namun, jika pembakaran tidak sempurna, maka akan menghasilkan CO atau karbon monoksida atau padatan karbon dalam bentuk arang ataupun jelaga. Sama seperti alkana, jika alkena dibakar atau direaksikan dengan oksigen, maka akan menghasilkan karbon dioksida dan H2O atau air. Tapi kalau pembakaran atau reaksi oksidasinya tidak sempurna, maka nanti akan menghasilkan gas karbon monoksida ataupun jelaga yang sangat banyak. Jelaga itu kata lain dari arang. Reaksi yang kedua yang terjadi pada alkena adalah reaksi adisi. Reaksi adisi adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap. Jadi yang awalnya ikatan rangkap akan berubah menjadi ikatan tunggal. Ya, reaksi adisi adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap. Ada beberapa jenis reaksi adisi pada alkena, di antaranya adalah adisi dengan hidrogen atau yang dikatakan sebagai reaksi hidrogenasi pada alkena, kemudian reaksi halogenasi pada alkena, reaksi asam halida pada alkena, dan reaksi hidrasi pada alkena. Yang pertama adalah reaksi adisi, yaitu berupa hidrogenasi. Nah, kalau ada kata-kata hidrogenasi, itu artinya alkena direaksikan dengan H2. Jika alkena direaksikan dengan hidrogen atau H2, akan menghasilkan produk yang berupa senyawa alkana. Contohnya adalah pada senyawa berikut. Hidrogenasi pada 1 etena. Etena lambangnya seperti ini, hidrogen artinya H2, maka 1 etena direaksikan dengan H2, jadi H2 ini nanti akan memecah ikatan rangkap yang terjadi di sini. Nah, 1H akan menuju 1 atom karbon yang di sini dan 1H akan menuju 1 atom karbon yang di sini. Jadi nanti ikatannya pecah menjadi ikatan tunggal dan jumlahannya bertambah. Awalnya H2 karena tadi dipecah jadi nambah 1 jadi H3 di sini. Ini juga ini awalnya H2 ya, karena dipecah oleh H ini, tadi ikatan ini dipecah oleh H ini, maka hanya nambah 1 jadi H3. Jadi kalau alkena direaksikan dengan hidrogen akan menghasilkan alkana. Awalnya ini tadi etena akan berubah menjadi etana. Reaksi yang kedua misalkan hidrogenasi pada 2-butena. 2-butena. Oke, ini adalah lambang dari struktur dari 2-butena. Ini adalah struktur dari 2-butena direaksikan dengan hidrogen. Nah, nanti ikatan hidrogen atom hidrogen ini akan memutus ikatan rangkap pada 2-butena. Jadi 1H ke sebelah sini, yang 1H ke sebelah sini. Jadi akan terpecah menjadi seperti ini. Yang awalnya rangkap pada atom karbon nomor 2 akan menjadi terpecah menjadi ikatan tunggal seperti ini. Nah, awalnya 1H karena dipecah tadi jadi 2H. Awalnya di sini 1H dipecah dari
atom H ini berarti jadi 2H. Awalnya 2 butena akan berubah menjadi butana. Ya. Oke. Selanjutnya hidrogenasi pada 2 metil 1 propena. Nah, sekarang yang berupa struktur yang ada cabangnya ya, struktur yang ada cabangnya. Nah, tetap saja tujuan jika ada alkena direaksikan dengan hidrogen, maka tujuan dari hidrogen adalah memecah ikatan rangkap. Kemudian hanya akan nempel pada C yang tadi awalnya berikatan rangkap. Oke, awalnya di sini tadi adalah awalnya di sini tadi ikatan rangkapnya di sini karena dipecah oleh H, berarti ini menjadi pecah, ini hanya nambah, di sini hanya nambah. Jadi di sini hanya jadi H3, ini tetap nambah, ini jadi CH. Oke, awalnya 2 metil propena akan berubah menjadi 2 metil propana karena ikatan rangkapnya sudah dipecah oleh hidrogen tadi. Reaksi halogenasi pada alkena. Halogenasi itu zatnya diantaranya adalah F2, Cl2, Br2, dan I2. Reaksi adisi dengan halogen akan memutus ikatan rangkap pada alkena dan membentuk produk berupa senyawa alkana, kemudian halogen akan disubstituen atau cabang dari senyawa alkana yang terbentuk. Secara tidak langsung seperti ini. Nanti sama seperti hidrogen tadi, jadi ikatan rangkap tadi akan diganti dengan halogen yang direaksikan. Contohnya adalah seperti ini. Klorinasi 1 propena. Klorinasi 1 propena. Ini adalah propenanya, struktur dari propena direaksikan dengan klorin. Kalau ada kata-kata klorinasi berarti direaksikan dengan klorin. Kalau ada kata-kata brominasi berarti direaksikan dengan bromin. Oke, klorinasi pada 1 propena. Klorinasi pada 1 propena. Ini reaksinya. Ini adalah struktur dari propena. Ini adalah struktur dari propena. 1 propena direaksikan dengan klorin. Ini klorinnya. Nanti klorinnya akan memecah ikatan rangkap yang ada di sini. Ikatan rangkap yang ada di sini berarti nanti C1-nya ke sini, yang satunya ke sebelah sini. Jadinya seperti ini. Ini awalnya ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Ikatan tunggal. Oke, sekarang menjadi karena Cl-nya nempel di atom karbon nomor 1 dan nomor 2, makanya reaksinya menjadi 1,2 dikloro. Kenapa dikloro? Awalnya klorin akan berubah menjadi kloro. Karena kloronya ada 2, makanya dipanggil dikloro. Dikloro rantai utamanya 3 atom karbon, maka disebut dengan propana. Jadi, jika alkena direaksikan dengan halogen akan menghasilkan dihaloalkana. Ya, dihaloalkana artinya adalah nanti halogennya akan ada 2 di dalam struktur alkananya. Contoh yang lain misalkan yang bercabang. Brominasi pada 2 metil 1 propena. Nih, ada cabangnya yaitu 2 metil. Ini adalah struktur dari 2 metil 1 propena. Nih, 2 metil 1 propena. Ini rantai utamanya, ini metilnya. Direaksikan dengan bromin. Kata-kata brominasi artinya adalah direaksikan dengan bromin. Nah, nanti Br-nya akan menuju ke karbon yang terikat dengan ikatan rangkap. Jadi nanti Br-nya satu ke sebelah sini, yang satunya ke sebelah sini. Jadinya seperti ini. Nah, berarti hasilnya adalah tadi ada cabang namanya metil sama bromin ya. Nah, duluan B dibanding M, makanya namanya adalah dulu bromin. Awalnya bromin menjadi bromo. Oke, berarti bromonya ada di atom karbon nomor 1 dan ada di atom karbon nomor 2, makanya namanya adalah 1,2 dibromo. Di sini ada cabang namanya metil, 2 metil propana. Reaksi adisi yang ketiga adalah reaksi alkena dengan asam halida.
asam halida. Di sini ada dua situasi, yaitu tolong diperhatikan, ada alkena yang sifatnya simetris dan ada alkena yang sifatnya asimetris. Nah, untuk alkena yang sifatnya simetris, simetris itu menandakan ikatan rangkap duanya terletak di tengah-tengah atom karbon. Jadi penomoran dari kiri dan dari kanannya sama, atau ikatan rangkap duanya terletak di bagian tengah dari rantai utama. Ya, kalau misalkan dia sifatnya simetris seperti itu, maka nanti hasil atau produk pereaksian antara asam halida dengan alkena hasilnya adalah haloalkana. Nah, kok bisa haloalkana? Nah, contohnya seperti ini. Etena bereaksi dengan asam klorida. Etena bereaksi dengan asam klorida. Ini adalah etena. Asam klorida, asam itu bisa diganti dengan H. Asam klorida berarti HCl, ya. Asam klorida. Nah, nanti ini akan memutus ikatan rangkap yang ada. Kalau dia sifatnya simetris, dia terserah mau nempatkan di mana. Boleh di sebelah kirinya atau di sebelah kanan. Jadi dua etena atau etena bereaksi dengan asam klorida akan menghasilkan ini. CH3, CH2, Cl. Nah, kenapa CH3? Yang H di sini tadi nyantolnya ke sini, ke sebelah C atom karbon yang sebelah sini. Sedangkan Cl di sini akan berikatan dengan C yang ada di sebelah kanannya. Makanya karena awalnya 2, karena nambah 1 dari sini jadinya CH3. Awalnya CH2 tadi karena berikatan dengan ini, terus dilepas oleh Cl, makanya jadi CH2Cl. Atau sebaliknya, hanya H yang di sini akan menuju C gugus atau ikatan karbon yang ada di sebelah sini. Jadi CH2 karena di sini berikatan rangkap dipecah oleh H yang ada di sebelah sini akan menjadi CH3. Ini akan menjadi ini. Ya, atau yang Cl-nya kalau hanya ke sebelah kanan, maka Cl-nya ke sebelah kiri. Makanya awalnya CH2 dengan ikatan rangkap berubah menjadi CH2Cl ikatan tunggal. Namanya adalah, ini adalah kloro, gugus rantai utamanya ada 2C, berarti etana. Namanya adalah kloroetana. Atau contoh yang kedua, 2 butena bereaksi dengan asam fluorida. Nah, reaksinya seperti ini. Ini adalah 2 butena. Ini adalah 2 butena. Butena itu menandakan C-nya ada 4. 2 butena, 2 berarti menandakan ikatan rangkapnya ada di nomor 2. Bereaksi dengan asam fluorida. Asam fluorida itu HF. Nah, jadi sama. H dengan F akan menuju ikatan rangkapnya, boleh ke kiri, boleh ke kanan. Jadi H yang di sini menyerang yang di sini menjadilah H yang di sini menyerang yang di sini jadilah CH2. F yang di sini menyerang yang di sini jadilah CHF. Ya, atau sebaliknya, H yang di sini menyerang CH yang di sebelah kiri, maka jadilah CH2. F di sini menjadi F yang di sini jadilah F di sini menyerang CH yang di sebelah kanan ini, maka jadilah CHF. Maka hasil dari reaksi 2 butena dengan asam fluorida adalah 2 fluorobutena. Tadi dikatakan kalau alkena itu ada 2 kondisi, yaitu alkena yang simetris dan alkena yang asimetris. Asimetris itu atau dikatakan tidak simetris. Artinya letak dari ikatan rangkap itu terletak tidak simetris atau tidak di tengah-tengah. Nah, kalau misalkan ada alkena yang sifatnya asimetris, maka adisi asam halida pada alkena akan mengikuti aturan Markov-Nikov.
Aturan Markovnikov mengatakan bahwa kalau ada asam halida bereaksi dengan alkena asimetris atau tidak simetris, maka di dalam reaksi akan terjadi seperti ini. Atom H pada asam halida akan bereaksi dengan sisi dari karbon dari ikatan rangkap yang jumlah C-nya lebih sedikit. Sedangkan gugus halidanya atau atom halidanya akan melekat atau akan berikatan pada sisi C pada ikatan rangkap yang jumlah C-nya lebih banyak. Ya, sekali lagi saya katakan, jika ada asam halida direaksikan dengan alkena yang asimetris, yang terjadi adalah atom H pada asam halida akan bereaksi pada C yang berikatan rangkap dengan jumlah C yang lebih sedikit. Sedangkan atom halida atau atom halogen dari asam halida akan berikatan pada C yang berikatan rangkap dengan jumlah sisi C yang lebih banyak. Kita langsung ke contoh soal saja. Misalkan reaksi asam klorida pada 1 propena. Ini adalah lambang dari asam 1 propena. Oke, direaksikan dengan asam klorida. Oke, apa yang terjadi? Nah, di sini kan ikatan rangkap nih. Ini kita jadikan sebagai batas tengah. Nah, dari batas tengah ini dinyatakan kalau ada dua sisi ya, sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri jumlah C-nya ada 1, sisi kanan jumlah C-nya ada 2. Nah, H akan menuju atau akan berikatan dengan C yang jumlah atom karbonnya lebih sedikit. Jadi H akan mengincar jumlah atom karbon yang lebih sedikit pada ikatan rangkapnya. Nih, ya, jadi H akan menuju ke sebelah sini. Makanya awalnya CH2 akan berubah menjadi CH3. Sedangkan Cl akan mengincar atom karbon yang jumlah C-nya lebih banyak. Di sebelah sini kan jumlah C-nya ada 2. Jadi Cl akan mengincar di sebelah sini. Jadi Cl akan berikatan di sini. Ingat ya, pemutusan ikatan rangkap berarti atomnya akan mengincar atau berusaha untuk memutuskan ikatan rangkap. Jadi nempelnya adalah pada atom karbon yang berikatan rangkap. Jadi awalnya Cl di sini, Cl akan berikatan dengan atom karbon yang di sebelah sini karena jumlah atom karbon di sisi sebelah kanan lebih banyak dibanding sebelah kiri. Maka hasilnya seperti ini. Awalnya ikatan rangkap ada di sini akan berubah menjadi ini. CH3 CH3. Nah, ini tadi kenapa berubah jadi 3 karena tadi nambahnya dari satu sini dan Cl-nya akan berikatan di sini menjadi cabang. Berarti namanya adalah ini adalah kloronya ada di nomor 2, berarti 2 kloropropana. Atau reaksi kedua, supaya lebih paham. Reaksi asam fluorida dengan 2 metil propena. Reaksi asam fluorida dengan 2 metil propena. Oke, ini adalah 2 metil propena. Di sini ikatan rangkapnya. Oke, ikatan rangkap ini sebagai batas sisi kiri dan sisi kanan. Sekarang ini jadi pembatas. Kita lihat di sisi kiri ada 1C, di sisi kanan ada 3C. Maka H akan berikatan dengan C yang lebih sedikit. Maka di sebelah kiri. Awalnya CH2 karena berikatan dengan H yang di sini, maka akan menjadi CH3. Sedangkan F akan mengincar bagian sisi yang jumlah C-nya lebih banyak. Berarti yang di sebelah sini. Berarti F akan berikatan di sini. Jadinya begini.
Nah, berarti namanya adalah antara fluoro dengan metil duluan fluoro ya, maka disebut dulu fluoronya ada di nomor 2 fluoro, metilnya juga ada di 2 metil, dan rantai utamanya adalah 3, berarti propana. Reaksi selanjutnya adalah reaksi asam bromida. Asam bromida yaitu HBr pada alkena. Untuk HBr tidak berlaku aturan Markov-Nikov, tapi berlaku aturan anti-Markov-Nikov. Kenapa tidak berlaku aturan Markov-Nikov? Ini dikarenakan elektron bebas pada HBr ini akan mendorong atom H akan bergeser pada sama seperti adisi hidrogen. Jadi atom H-nya akan terikat pada jumlah atom karbon yang lebih banyak, sedangkan atom Br-nya akan terikat pada jumlah atom karbon yang lebih sedikit. Ini kebalikan saja pada aturan Markov-Nikov. Ya, ini hanya berlaku pada asam bromida saja. Kalau asam halida yang lain berlaku aturan Markov-Nikov. Contohnya adalah pada reaksi berikut. Reaksi asam bromida pada 1 propena. Nah, kalau asam bromida 1 propena ini lambangnya seperti ini. Ini 1 propena direaksikan dengan asam bromida. Ini asam bromida. Jadi, kalau asam bromida berlaku aturan anti-Markov-Nikov. Berarti hanya akan berikatan dengan jumlah C yang lebih banyak, ya, dan Br-nya akan berikatan dengan jumlah atom yang lebih sedikit. Hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya adalah 1 bromo propana. Atau contoh yang kedua, reaksi asam bromida dengan 2 metil 1 propena. Jadi ini adalah 2 metil 1 propena. Ini adalah asam bromida. Jadi kalau asam bromida berarti bereaksinya hanya akan ngincar di jumlah atom karbon yang lebih banyak, berarti ke sebelah kanan, berarti di sini. H akan bereaksi di sebelah sini menjadi ini, dan Br akan bereaksi di sebelah sini. Jadinya adalah 1 bromo 2 metil propana. Ya, itu tadi reaksi adisi pada asam halida pada alkena. Jadi perhatikan dulu adisi asam halida pada alkena, apakah alkenanya dalam bentuk simetris atau asimetris. Kalau simetris, dia tinggal masuk saja, tinggal memecahkan ikatan rangkapnya. Tapi kalau asimetris, dilihat dulu apakah asam halidanya dalam bentuk HBr atau asam halida yang lain. Kalau asam halida HCl, HF, ataupun HI, dia berlaku aturan Markov-Nikov. Sedangkan reaksi asam bromida dengan alkena akan berlaku aturan anti-Markov-Nikov. Reaksi yang terakhir yang kita bahas pada alkena adalah reaksi hidrasi. Kalau ada kata-kata hidrasi, ini menandakan alkena akan bereaksi dengan air. Jika alkena terhidrasi atau bereaksi dengan air, ya, akan membentuk yang namanya senyawa alkohol. Pada reaksi ini akan berlaku aturan Markov-Nikov. Kita langsung ke contoh saja. Contohnya adalah hidrasi pada 1 propena. Ini adalah rumus molekul dari atau struktur dari 1 propena. Di sini ikatan rangkapnya. Hidrasi ini menandakan dia bereaksi dengan air. Hidrasi menandakan dia bereaksi dengan air. Air itu terdiri dari gugus H dan gugus OH. Nah, jadi pecahannya seperti ini. Nah, pada aturan ini maka atom H akan berikatan pada C yang berikatan rangkap yang jumlah C-nya lebih
sedikit, maka H-nya akan mengincar di sini, akan berikatan dengan C yang sebelah sini, dan OH akan berikatan dengan ikatan rangkap, di mana jumlah C-nya, di jumlah C-nya sisi yang lebih banyak, jumlah C-nya sisi yang lebih banyak, di sisi jumlah C yang lebih banyak, ya, maka OH akan berikatan di sebelah sini. Jadinya seperti ini, CH3, CH, CH3. Awalnya ini CH2 berikatan dengan H, jadinya CH3. Awalnya ini ada ikatan rangkap, ini akan mengikat gugus OH. Ini namanya adalah 2-propanol. Perlu kalian ketahui, alkohol itu kata lainnya adalah senyawa alkohol itu nama lainnya adalah alkanol. Karena C-nya ada 3, C-nya ada, rantai utamanya adalah 3 di sini, dan ada gugus OH, gugus OH-nya ada di nomor 2, makanya namanya adalah 2-propanol. Ya, 2-propanol. Oke, kemudian selanjutnya ada hidrasi pada 2-metil-1-propena. Hidrasi 2-metil-1-propena ini adalah 2-metil-1-propenanya. Di sini ikatan rangkapnya bereaksi dengan air HOH. H akan mengincar sisi yang jumlah C-nya lebih sedikit. Maka H akan bereaksi dengan ikatan rangkap yang di sebelah sini. Awalnya CH2 bereaksi dengan H yang ini menjadi CH3. Sedangkan OH akan bereaksi dengan gugus C yang jumlah C-nya lebih banyak. Maka berikatan dengan di sini. Awalnya di sini berikatan dengan di sini, berarti jadi di atas. Nah, kalau begini ini namanya adalah ada gugus OH, berarti akhirannya nanti 0. Ya, 0. Ananya jadi 0. Berarti ini ada cabang di nomor 2, namanya adalah 2-metil 2-propanol. Ya, 2-metil 2-propanol. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah sifat-sifat pada alkena. Yang pertama adalah sifat fisika. Alkena itu merupakan senyawa nonpolar. Ingat, senyawa nonpolar itu adalah senyawa yang memiliki gaya tarik atau daya tarik antar molekulnya sangat kecil. Alkena itu merupakan senyawa nonpolar sehingga tidak larut dalam air dan memiliki massa jenis lebih kecil daripada air. Kalau air itu massa jenisnya 1 gram per mililiter, maka massa jenis dari alkena itu lebih kecil daripada air. Kemudian, alkena juga dapat larut dalam alkena yang lain, pelarut-pelarut nonpolar, dan etanol. Karena sifat alkena adalah nonpolar, maka alkena juga bisa larut dalam pelarut nonpolar dan etanol. Pada suhu kamar, alkena itu memiliki 2, 3, atau 4 karbon berwujud gas, sedangkan alkena yang berat molekulnya lebih tinggi dapat berupa zat cair atau padatan. Ya. Kemudian sifat kimianya, ciri khas alkena adalah terdapat ikatan rangkap 2 di dalamnya sebagai gugus fungsi. Reaksi yang terjadi pada alkena dapat terjadi pada ikatan rangkap, dapat pula terjadi di luar ikatan rangkap. Reaksi yang terjadi pada ikatan rangkap disebut dengan reaksi adisi. Berarti reaksi yang memutus ikatan rangkap tadi ya, ditandai dengan putusnya ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal atau dengan atom dan gugus tertentu. Kemudian, selain sifat-sifat tersebut, alkena bisa mengalami reaksi polimerisasi. Artinya, pembentukan molekul kecil menjadi molekul yang lebih besar. Dan alkena juga dapat bereaksi dengan oksigen, akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Apabila jumlah oksigen melimpah, maka jumlah oksigen tidak mencukupi, maka akan terbentuk karbon monoksida dan uap air. Kegunaan alkena, rata-rata alkena itu digunakan untuk alkena suhu rendah
etena, propena, butena itu digunakan sebagai bahan baku pembuatan alkohol. Propena juga sebagai bahan baku pembuatan polipropena. Polipropena ini merupakan polimer untuk membuat serat sintesis. Untuk serat sintesis itu seperti untuk bahan packing, ya, pengepakan dan peralatan masak. Kemudian asetilen bromida digunakan sebagai zat aditif dalam bensin. Nah, kebanyakan alkena ini digunakan dalam dalam bibit plastik. Nah, plastik ini apakah dia plastik packing makanan ataupun bahan-bahan atau alat-alat rumah tangga. Alhamdulillah tadi telah disampaikan materi mengenai isomer pada alkena, reaksi, sifat, dan kegunaan alkena. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan share untuk video ini. Semoga video ini juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai berjumpa di video belajar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.